Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, ini ada satu pertanyaan ya. Bang, kenapa subscriber saya hilang sampai lebih dari 200? Subscriber hilang lebih dari 200. Dan itu selama 1 minggu. Ya, selama 1 minggu. Padahal channel ini channel belum monet. Subscribernya masih sekitar 700, udah hilang 200, tinggal 500. Dan ini juga kalau mungkin ya channel ini usianya 1 tahun lah ya ada kemungkinan. Seperti kasusnya salah satu channel teman kita yang dari Malaysia, ya HS channel 22 dari subscriber 3000 sekarang tinggal 1000-an. Karena usia channelnya sudah di atas 3 tahun. Tetapi itu juga tidak serta-merta hilang. Ada kemungkinan yang mensubscribe channel-channelnya dia itu di awal-awal adalah channel-channel atau email-email yang memang tidak punya channel YouTube dan itu dimiliki oleh pemilik channel dan ada di satu device. Nah, setelah itu kan tahu YouTube, tahu. Dan yang mensubscribe itu kemungkinan juga satu sudah tidak aktif dan yang kedua bisa jadi channelnya bermasalah, melakukan pelanggaran ataupun aktivitas lain. Misalnya channel di banned dan segala macam, itu juga akan berpengaruh ya kalau usianya di lebih dari 3 tahun. Tetapi ini kan belum 1 tahun. Oke, kita bahas nih. Karena dia tidak tahu, tetapi di awal-awal nge-YouTube artinya 4 bulan ya, hampir 10 bulan yang lalu. Beliau ini sering mengikuti live, artinya live streaming, dan itu sering mendapatkan giveaway, mendapatkan subscriber gratis dan segala macam, ya. Kira-kira kalau misalnya kita ikut sebuah live dan kita mendapatkan subscriber gratis mungkin 100, 200, atau bahkan 300 subscriber gratis, atau yang memberikan super tank dikasih subscriber gratis, ini ngaruh nggak sama channel? Jawabannya adalah sangat berpengaruh sekali. Ya, belum tentu juga yang live ini nanti akan terus-terusan menggunakan device yang sama dan menggunakan email yang sama untuk selalu mensubscribe atau menonton videomu. Karena saat videomu diupload kan nggak mungkin ditonton. Kalau emailnya itu memang digunakan hanya khusus untuk mensubscribe. Aktivitas yang tidak wajar di sebuah email, apalagi ada di satu device, itu kira-kira YouTube tahu nggak? Iya, tahu sekali, bos. Ya, tahu sekali. Jadi makanya ada beberapa kemarin konten kreator YouTuber besar yang bukan konsultasi ya, tukar pengalaman dengan kita, bahwasanya ini subscribernya rata-rata sudah di atas 400.000. Ingat ya, subscribernya rata-rata di atas 400.000 yang sering komunikasi dengan saya. Dan ini ada beberapa orang yang pernah channelnya dihack. Artinya channelnya diambil alih orang. Terus apa yang dilakukan? Yang pertama, menghubungi pihak YouTube secara langsung, by telepon atau by email. Yang ditanyakan apa? Kita pasti diarahkan ke manajer YouTube kita, manajer channel kita. Dan di situ yang ditanya apa? Device yang digunakan. Setelah itu lokasinya di mana? Terakhir kali login apa? Semuanya ditanyakan, termasuk lokasi geografis, nanti akan disamakan di sana. Ya, dan itu juga akan terbaca oleh sistemnya YouTube bahwasanya di satu device itu ada berapa email. Ya, ada satu device itu ada berapa email dan aktivitasnya email itu digunakan untuk apa saja. Tapi kalau aktivitasnya itu digunakan untuk sesuatu yang tidak wajar dan itu secara barbar, ingat ya, sesuatu yang tidak wajar dan itu secara barbar, itu juga akan bermasalah terhadap channelmu. Walaupun belum monet, misalnya memberikan giveaway atau menerima giveaway dari seseorang, setelah itu jumlahnya banyak, lebih dari 200. Sedangkan sebelum live, itu paling dalam 1 hari, kamu menambah subscriber berapa? 10, hilang 2.
maksimal penambahan subscriber 20, hilang 10, atau rata-rata lah hariannya itu 10 subscriber penambahan subscriber di channelmu. Dan itu sudah berlangsung lama, rekam jejaknya lama, selama bertahun-tahun, berbulan-bulan ya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, rata-rata penambahan subscribermu paling 20. Terus, kamu mengikuti sebuah live, tiba-tiba dalam satu hari, atau dalam beberapa hari, subscribermu nambah sekitar 500 misalnya, atau 200. Itu aktivitas wajar nggak? Nggak wajar, bos. Ya, nggak wajar. Karena apa? Jumlah view-mu, kan ada presentasenya. Jumlah view-mu dengan penambahan subscribermu, itu tidak sebanding. Kalau ada view-mu yang meningkat tiba-tiba 30.000, penambahan subscriber 500, itu wajar. Lebih atau 1.000 penambahan subscriber itu wajar. 2.000 itu wajar. Atau mungkin view-mu meledak sampai 50.000, subscribermu nambah misalnya 10.000. Itu wajar, bos. View-mu rata-rata hariannya 200, 300. Lah kok penambahan subscriber 200 wajar nggak? Nggak wajar. Kalau wajar masih dibiarkan walaupun kalian curang. Ya. Walaupun kalian curang. Sistem itu berdasarkan kewajaran. Kewajaran aktivitas channelmu. Sesuatu yang wajar ya tidak dianggap. Maksudnya tidak dianggap itu sebagai kesalahan. Tidak dianggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Kalau masih wajar, ya. Di semuanya, termasuk di instansi, di offline ataupun di dunia online, iya. Seperti itu. Jadi contoh, kemarin saya ambil contoh. Kamu sebagai seorang anak punya orang tua, buat kesalahan yang wajar misalnya. Apa serta-merta kamu langsung ditendang, dikeluarkan dari kakak? Kan enggak. Kesalahan wajar. Ya. Tapi kalau kesalahanmu sudah enggak wajar, misalnya kamu gebukin kakekmu. Kesalahan kedua mungkin adikmu kamu banting juga sampai pingsan. Kesalahan ketiga mungkin ibumu kamu cekik juga. Itu wajar nggak? Nggak wajar. Yang terjadi apa? Sanksi. Siapa yang memberikan? Bisa polisi, bisa bapakmu. Kok bapakmu? Kalau saya jadi bapakmu, saya bacok kepalamu kok. Ya, itu sudah nggak wajar. Itu sudah nggak wajar. Tetapi kalau hal-hal yang wajar, ya kamu bandel segala macam, nggak serta-merta kamu dikeluarkan dari kakak. Kamu di tempat kerja pun seperti itu. Pernah ada yang kerja di perusahaan, semua bang ya. Banyak sekali yang kerja di perusahaan kan. Terus selama 12 tahun kamu kerja di perusahaan dapat apa? Gajimu naik sedikit-sedikit. Ya kan? Coba berjuang di YouTube selama 12 tahun. Gajimu 3 kali lipat daripada kerja di perusahaan. Betul nggak? Betul. Siapkan dari sekarang. Misalnya di perusahaan. Kamu bikin kesalahan-kesalahan sedikit. Apa kamu langsung dipecat dari perusahaan? Kan nggak juga. Justru kalau kamu ada kesalahan sedikit, kamu dipecat, perusahaan ngerekrut karyawan baru, perusahaan rugi. Kenapa? Harus ngajarin karyawan baru untuk punya kemampuan sama seperti kamu. Kamu lambat-lambat 5 menit, sering pun ya nggak masalah orang cuma 5 menit. Paling juga SP1, SP2, itu pun kadang-kadang ada yang mendukung kamu juga, stafmu, kepala bagianmu, kadang-kadang wajar, biasa. Kecuali kalau tiap hari lambat sampai 3 jam, 4 jam, ya udah nggak usah nunggu lama. Semuanya seperti itu kan, semuanya seperti itu. Sistem pun seperti itu, bos. Perilaku-perilaku yang wajar, walaupun itu punya sedikit kesalahan, nggak bakalan itu langsung disekat, enggak. Ya, makanya ada peringatan 1, peringatan kedua, peringatan ketiga. Padahal nyata-nyata kamu sudah merugikan YouTube misalnya. Main VPN. Ingat ya, subscribermu misalnya 500.000. Kamu main VPN, setelah itu mendapatkan uang dari VPN tersebut 50 juta. Sebulan, 2 bulan, di-banned nggak? Enggak, siapa bilang? Enggak bakalan. Wajar. Kenapa? Subscribermu 1 juta, setelah itu penontonmu juga masih banyak, real time-mu masih tinggi, walaupun kamu nipu-nipu sedikit, anggaplah nipu 20 juta tiap bulan. Itu selama berbulan-bulan, bertahun-tahun masih dibiarkan sama YouTube, bos. Ya, kecuali subscribermu 1 juta,
tiba-tiba pendapatanmu selama 3 bulan berturut-turut hitungan berapa? 1M, main VPN, main proxy, kerjain bareng-bareng, berapa? 900 juta, 700 juta. Pasti ada laporan dari siapa? Pemasang iklan. Sudah mengeluarkan duit banyak, ngiklanin banyak, kok nggak ada yang beli produknya dia? Ternyata dituyul. Produknya dia tidak sampai ke penonton yang diiklankan, tetapi dituyul sama pemain VPN, yaitu ya kalau ada laporan seperti itu 900 juta 1M itu nggak wajar lagi ya, pendapatan masa sampai 1M sedangkan subscribermu baru berapa, baru 1 juta. Kecuali subscribermu 300 juta, subscribermu 250 juta, kamu bikin kesalahan ya, kamu nyuri duitnya YouTube misalnya 2M 3M, bebas bos, masih biasa itu. Dianggap biasa, masih dianggap wajar. Kenapa? Mr. Beast sekali konten berapa itu? Keluar duit miliaran juga. Iya kan? Apakah itu semuanya dari sponsor? Enggak juga. Apakah ada sponsor? Iya, bisa jadi. Apakah dia akan bermain murni-murni? Saya nggak yakin juga. Semuanya itu adalah lawak dan dagelan. Ya. Kenapa? Karena subscribernya segitu banyak, 250 juta bos. Sekali lagi ya, perilaku wajar di sistem itu masih dimaafkan. Kamu punya subscriber 100.000, main VPN tipis-tipis dapat 1 juta. Yang penting bisa untuk bayar angsuran motormu aja lah. Subscriber 100.000 ya, sebulan kamu dapat 1 juta. Gampang kok. Di Banned, nggak bakalan di Banned. Nggak percaya ya, coba aja. Nanti kalau ke Banned baru ngomong gitu aja, udah kok selesai. Kenapa saya bilang begitu? Ada channel saya udah 3 tahun. Tipis-tipis. Nggak di Banned juga. Tambahannya berapa? 900, 1 juta, kadang 1,2. Masih main mas. Karena tipis-tipis. Channel lain. Bukan Insan Tutor. Bukan Bali Device. Bukan Insani. Bukan Insan Vlog. Keceplosan satu channel. Ya? Bukan Kota Raja, tapi kan channel lain. Tipis-tipis. Menggunakan HP apa bang? Sony. Kenapa Sony bang? Kalau HP kita beli HP second di sini kan emailnya email Indonesia. Bongkar dikit ya. Emailnya email Indonesia. Jaringannya juga Indonesia. Coba kalau HP-nya Sony. Itu HP aktif di mana? Di Jepang sana. Yang terdaftar di mana? Di Jepang sana. Docomo, Tokomodo. Docomo. Itu masih aman tipis-tipis. Jadi tinggal setting aja semuanya dari Jepang, kan ditonton dari Jepang. Tipis-tipis dapat juga. Gampang ya, gampang. Nggak usah banyak-banyak lah. Kalau memang itu dianggap sebuah pelanggaran, udah 6 bulan udah bubar, itu udah 3 tahun nggak di Banned. Kalau di Banned gimana? Ya bodo amat, bikin lagi, simple. Ya sekali lagi kalau mungkin ada, bang kok hilang? Ya itu berasalnya dari sana. Kita bahas ke pokok pembahasan yang tadi. Bisa jadi kamu pernah mengikuti giveaway saat live, atau bisa jadi, dan itu cenderung biasanya channelmu setelah mendapatkan giveaway atau mendapatkan subscriber saat ikut sebuah live, channelmu bakalan babak belur bonyok selama 1 bulan. Gak percaya, coba saja. Ya, kamu ikut live yang memberikan giveaway seperti itu. Setelah itu, upload videomu. Dapat giveaway 200 lah atau 300 lah. Ya. Dapat giveaway subscriber. Setelah itu kamu upload video di minggu pertama, ada perubahan nggak? Mulai ada tuh. Di minggu kedua mulai ada tuh. Kenapa? Video yang kamu upload masuk ke rekomendasinya yang subscriber yang di giveaway itu tadi. Besok upload, ya masuk ke sana lagi. Ujung-ujungnya kenapa? 1 bulan merongos, 2 bulan merongos. Ah, udah tahu kan? Dan setelah itu yang memberikan giveaway nggak aktif lagi di YouTube atau lama nggak upload. Setelah itu email yang digunakan digunakan untuk meng-giveaway itu nyangkut juga di channel-channel utamanya dia. Ya sudah, bubar. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Kalau salah ya jangan diambil, kan itu aja, udah simpel. Dewasa kan, dewasa.
Bukan anak-anak kan bukan. Kalau dimaki-maki ya makian itu kan identik dengan 18 tahun ke atas. Ya kan? 17 tahun ya kalau ngeyel jejak berapa apa juga sih. Sekali-kali. Salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.